Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, memberikan kesehatan bagi diri kita, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan atas urusan-urusan kita, juga bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, di mana saat ini kita tengah diuji oleh Allah SWT dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini yang tidak hanya melanda negeri kita, tapi juga hampir seluruh negeri-negeri di belahan bumi ini dilanda pandemi COVID-19 ini, di mana mau tidak mau aktivitas kita sedikit terkendala. Yang awalnya kita mudah untuk pergi ke pasar, mudah untuk ke sekolah, mudah berkunjung ke saudara-saudara kita, mengunjungi nenek, ke rumah paman, dan seterusnya. Saat ini aktivitas-aktivitas tersebut sedikit terkendala. Tapi apakah hal ini menjadikan hidup kita jadi sulit? Tentunya tidak ya. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas kiat-kiat menghadapi pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu kita mau tanya ini ya kepada anak-anakku sekalian. Kira-kira apa yang kalian rasakan selama pandemi COVID ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menilai aktivitas fisik kita, aktivitas zahir kita, tapi juga Allah menilai batin kita, hati kita. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan selama pandemi COVID ini? Tolong dijawab dengan jujur ya dalam hati kalian. Apakah yang pertama, sedih gitu ya. Boleh nggak kita sedih? Boleh ya. Asalkan kesedihan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Iya, sedih karena selama pandemi ini sulit atau mungkin nggak bisa sholat berjamaah ke masjid ya, karena angka wabah yang tinggi, beberapa masjid akhirnya ditutup. Atau iya sedih karena tidak bisa bertemu dengan guru-guru kita. Ya, atau iya sedih jelas karena nggak bisa silaturahmi ke rumah nenek, ke rumah paman, ke rumah sepupu, dan seterusnya. Nah, kesedihan seperti ini insya Allah diperbolehkan dalam Islam. Ya, tapi kalau sedihnya, iya sedih karena selama pandemi ini sudah nggak dikasih uang saku sama ibu lah. Sedih yang seperti ini yang harusnya dihindari oleh anak-anak hebat, anak-anak beriman, anak-anak soleh. Ya, karena kesedihan seperti ini adalah kesedihan yang hanya dilandasi oleh aspek duniawi semata. Atau merasakan yang kedua, gembira. Yes. Kenapa gembira? Jelas Ustaz. Ya, selama pandemi ini saya dipegangi HP sama orang tua. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah dipegangi HP. Selama pandemi COVID ini dipegangi HP. Seneng saya ya. Apakah kegembiraan seperti ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, belum tentu ya. Ya kalau HP-nya digunakan untuk kebaikan, insya Allah diridhoi. Tapi kalau sekedar untuk main-main, maka kegembiraan seperti ini tidak termasuk kegembiraan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Nah, agar kita lebih gembira lagi, maka hendaknya kita mengetahui apa sih makna ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah menurunkan ujian bagi orang-orang beriman berupa kenikmatan maupun berupa kesempitan, ada tujuan-tujuan tertentu. Apa aja itu? Yang pertama, Allah memberikan ujian
untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi Allah SWT ingin tahu ini, ya, ingin tahu seberapa yakin kita kepada Allah SWT, seberapa cinta kita kepada Allah SWT. Karena itu Allah menurunkan ujian. Contohnya seperti ini. Kalau kita ngaku, ya, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah uji kita dengan memberi HP. Kira-kira kita cinta kepada HP atau cinta kepada Allah? Nah, Allah ingin tahu. Ketika azan berkumandang, kita lebih cinta pada Allah, kita tinggalkan HP kita ambil air wudhu, kita sholat, atau kita masih tetap asik dengan HP kita. Nah, ini Allah ingin tahu cinta kita. Karena itu Allah menguji kita dengan nikmat maupun dengan ujian. Ya. Apa benar kita cinta? Apa benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi juga merupakan tanda-tanda kemudahan, jalan keluar. Ya, dalam surat Al-Insyirah, ini insyaallah kalian sudah hafal ya. Ayat 5 dan 6, Allah SWT berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga kita yakin bahwasanya di setiap kesulitan, di setiap ujian, insya Allah menunggu jalan keluar di depannya. Sehingga kita akan bergembira meskipun ada ujian. Karena kenapa? Karena kita yakin setelah ini akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahannya. Ini makna kedua dari ujian. Yang ketiga, ujian yang diberikan oleh Allah SWT juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, dan kecemasan, melainkan Allah menghapus segala kesalahan dan dosanya dengan musibah itu. Hingga duri yang menusuknya juga sebagai penghapus dosanya. Senang nggak kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT? Senang lah, ini bentuk kegembiraan kita dengan adanya ujian. Kita senang, semoga ujian ini bisa menghapus, bisa menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, nah ini yang perlu kita ketahui juga bahwasanya ujian itu merupakan bukti cinta Allah kepada diri kita. Ya, dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah menimpakan musibah kepadanya. Masya Allah. Jadi jangan berprasangka buruk dulu pada Allah. Bisa jadi ujian itu Allah berikan, Allah kirimkan kepada diri kita karena Allah menghendaki, menginginkan kita memiliki kedudukan yang mulia di sisinya. Karena tidak ada sarana yang lain kecuali Allah mengirimkan musibah itu sehingga kita mampu ridho, kita mampu bersabar atas apa-apa yang menimpa diri kita. Yang dengannya Allah kemudian mengangkat derajat diri kita. Karena itu bergembiralah ketika Allah memberikan musibah. Bisa jadi itu tanda cinta Allah pada diri kita. Orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, kalau begitu kemudian apa nih kiat yang harus kita lakukan agar kita sukses menghadapi pandemi COVID-19 ini? Sebelum kita bahas satu persatu, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya
diri kita ini, orang-orang mukmin itu ibarat seperti pohon. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim 24-25, meskipun ayat ini berbicara tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allah berfirman, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang. Jadi yang kuat dulu adalah akarnya, sehingga cabang-cabangnya bisa menjulang. Nah, coba kalian perhatikan itu gambarnya seperti itu ya. Pohon yang baik itu besar. Kenapa kok dia bisa tumbuh besar gitu? Karena ditopang oleh akar yang kuat. Ya. Karena itu kalian yang mungkin masih kecil atau mungkin masih remaja ya, agar kalian sukses nantinya, maka persiapkan dulu akar kita ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah SWT juga berfirman, Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Jadi awalnya kita lemah, kemudian kita kuat. Ya. Kemudian kita lemah kembali dan beruban menjadi tua. Nah, dari lemah yang pertama, dari anak-anak, kemudian menjadi kuat, jadi seorang pemuda. Kalau secara fisik, ya mungkin cukup makan, istirahat teratur, olahraga, mungkin sudah, insya Allah sudah memiliki badan yang kuat, postur yang kuat. Tapi secara pemikiran, secara akal, tidak cukup hanya sekedar makan. Ya. Apa aja yang perlu kita lakukan agar kita nantinya menjadi pohon yang besar, yang rindang. Ya, jadi meskipun sama-sama bibitnya, sama-sama bijinya, tapi kalau perlakuannya beda, maka tumbuhnya juga beda. Karena itu anak-anakku sekalian, mari kita persiapkan sejak dini ya, agar kalian nanti tumbuh menjadi pohon yang besar, yang menjulang tinggi ke angkasa. Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersyukur. Ya, bersyukur dalam segala kondisi. Ya. Kita berterima kasih kepada Allah SWT telah dilahirkan di muka bumi ini. Ya, dengan segala kondisinya harus kita syukuri. Banyak mungkin saudara-saudara kita di tempat lain yang saat ini mungkin lebih kekurangan dari kita. Ya, karena itu kita harus mensyukuri kondisi kita. Mensyukuri kondisi kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin. Jangan sampai terkendala, jangan sampai berhenti karena keterbatasan yang mungkin sedikit ya dibanding mungkin saudara-saudara kita di tempat yang lain. Ya, dengan cara bersyukur, insya Allah Allah akan menambah lagi. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, nah ini tetap semangat belajar. Katanya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ilmu tidak akan datang dengan tubuh yang santai. Jadi akar ya, bayangkan ya, pohon itu bisa besar, bisa tinggi, bisa menjulang karena akarnya kuat. Dan manusia akarnya adalah ilmu, iman, dan akhlak. Kalau kalian tidak ada ilmunya, tidak ada imannya, tidak ada akhlaknya, maka akarnya tidak bisa menghunjam sampai ke bumi. Dan kalau akarnya tidak bisa menghunjam sampai ke bumi, maka kalau pohon itu kan yang pohon yang kecil-kecil itu, yang akarnya kecil ya,
yang nggak sampai masuk ke dalam bumi, itu kalau musim kemarau sebentar aja gimana kondisinya? Iya, dia sudah kering, cepat kering. Tapi coba kalau pohonnya itu besar, akarnya menghujam sampai ke bumi, meskipun musim kemarau panjang, dia masih tetap berdiri kokoh, masih rindang. Kenapa? Karena dia bisa mencari air sampai kedalaman bumi. Ya, karena itu siapkan akar yang kuat, yang kokoh. Gimana? Rajin belajar, perbanyak ilmu, perbanyak pengetahuan. Ya. Misalkan kalau sekarang ini mungkin kalian bisa belajar tentang biografi-biografi para sahabat, para ulama. Dari situ kalian bisa belajar akhlak-akhlak mereka. Apalagi yang ketiga adalah sesuaikan dengan keadaan. Jangan terlalu memaksakan diri kita. Jadi apa yang ada di sekitar kita, kita maksimalkan. Ya, dan belajar tidak harus di satu tempat. Ya, kalian bisa belajar mungkin di kamar, mungkin di dapur, mungkin di halaman. Ya, apa aja bisa kita pelajari. Ya, tentunya dengan seizin orang tua. Jangan nanti tiba-tiba pakai alat-alat dapur, ya orang tua nyari mana ini ya. Tapi harus izin dulu ke uminya, ya ke ibunya. Bu, saya mau pakai alat ini, boleh apa enggak? Nah itu. Jadi belajar tidak harus di satu tempat, tapi cari tempat-tempat yang kiranya menyenangkan bagi kalian. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini perbanyak proyek kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan ada contoh terbaik dari para sahabat, misalkan kita mengenal sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mereka waktu kecil sudah berkhidmat, sudah melayani Nabi SAW. Dia menyiapkan, mereka menyiapkan air wudhu untuk Nabi, menyiapkan terompahnya, dan seterusnya. Ya, jadi perbanyaklah proyek kebaikan di rumah. Bisa kita awali dari diri kita sendiri. Misalkan yang kecil-kecil, kalau kalian punya mainan, ya rapikan mainannya. Ya buat tempat kotak untuk menyimpan mainan kita, sehingga biar mainan kita itu tidak berantakan, ya sehingga orang tua kerepotan, mungkin pulang kerja, ayah kita lihat, aduh rumahnya kok berantakan ya. Nah itu mainan kita paling tidak kita rapikan dulu. Ya. Atau mungkin kita bantu orang tua kita, ya bersihkan kamar, ya mungkin bersihkan alat-alat dapur, atau kita cuci baju kita sendiri, kita rapikan baju kita sendiri, itu ya. Jadi buat sebanyak-banyaknya proyek-proyek kebaikan. Ya, kita mulai dari rumah kita, ya karena saat ini kan kita banyak di rumah. Insya Allah dengan memperbanyak proyek-proyek kebaikan, doa-doa orang tua kita itu lebih diijabahi lagi oleh Allah SWT. Ya, mungkin orang-orang orang tua kita mungkin sudah banyak mendoakan kita, tapi mungkin karena kita sering merepotkan mereka, sehingga doa itu mungkin sedikit terhambat. Karena itu dengan memperbanyak proyek-proyek kebaikan, ya semoga doa mereka lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan sahabat Anas bin Malik, mendoakan sahabat Ibnu Abbas sebagai pentafsir Al-Quran. Itu setelah mereka melakukan proyek-proyek kebaikan kepada Nabi SAW. Mungkin itu anak-anakku sekalian. Semoga kalian bisa tumbuh menjadi tanaman yang besar, yang lebat, yang menguasai peradaban dunia nantinya. Karena itu siapkan akarnya sejak dini dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak.
Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.